Selain menjadi alasan bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Allah lah yang menciptakan kita, para manusia, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tentu saja berbeda. Dan Allah lah juga yang memerintahkan kita untuk saling mengerti, memahami dan menghargai satu sama lain. Kita tidak perlu merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Itu salah besar. Kalau andaikan kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri, lantas untuk apa kita perlu seorang ayah dan seorang ibu dalam hal mendidik, memberi makan dan membesarkan kita sampai sekarang? Kalau kita merasa kita bisa membutuhkan segala sesuatu sendiri, bagaimana bisa ketika kita meninggal dunia, kita diantar oleh banyak orang, kita diantar oleh banyak orang ke tempat peristirahatan terakhir kita. Lalu orang lain yang menggalikan tempat kuburan untuk kita, dan atau mungkin orang itu juga membantu dalam mengkremasi kita, mengkremasi manusia. Semua itu bukan kita yang, semua itu bukan pemirsa yang, tapi ada bantuan orang lain. Kalau andaikan kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri, lantas mungkin pada saat kita meninggal kita bisa menggali kubur kita sendiri. Tapi ternyata kan inilah yang Allah kehendaki kita sebagai manusia. Jadi pernyataan kita bertanggung jawab kepada diri sendiri. Salah. Saya lebih yakin kepada ayat Al-Quran dan ada hadis yang sahih tentang itu ketimbang pernyataan al-Fatih saya dari mama yang menyatakan hal tersebut kemarin. Saya lebih yakin ke sana. Saya lebih yakin ke ayat, bukan kepada pernyataan orang yang belum jelas. Mungkin pemirsa bisa menuntut diri pemirsa supaya mandiri, bisa melakukan sesuatu sendiri. Tapi ingat, semandiri-mandirinya pemirsa itu juga ada campur tangan dari Allah. Tidak bisa kita menghilangkan Allah dari kehidupan kita. Tidak bisa kita menganggap Allah itu tidak ikut campur dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa membantah bahwa kita semua, pemirsa semua, dan saya bisa seperti ini tanpa ada campur tangan dari Allah. Tidak bisa pemirsa menghilangkan fakta. Betul, memang kita diwajibkan memiliki keterampilan. Tapi kan tidak semua orang sama bisa melakukan keterampilan ini, keterampilan itu. Dan orang ini minatnya di bidang ini, di bidang itu. Nah, jadi kita saling memahami, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Ingat, Allah lah yang menciptakan perbedaan. Siapa yang benci kepada perbedaan, maka dia bukan hamba Allah. Selama kita dalam muzakarat saya pada Kiai Nazar beberapa tanggal 5 Juli yang lalu, selama masih anak Adam, walaupun anak Adam saja diciptakan berbeda, karena kita semua ini kan anak Adam, anaknya Nabi Adam, anak turunan dari Nabi Adam alaihissalam, yang banyak perbedaan. Ya kita wajib menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh berbicara sembarangan, misalnya tadi. Lebih baik berpikir dulu sebelum berbicara, hati-hati dalam berbicara. Karena siapa tahu nanti pembicaraan seperti itu bisa jadi ghibah atau bahkan fitnah. Jadi hendaklah kita untuk saling menjaga, hendaklah untuk saling menghormati, menghargai, dan memahami sesama di antara kita. Karena kita semua berbeda, kita semua sama-sama makhluk sosial. Kita semua saling bergantung satu sama lain. Kalau pemirsa menyatakan tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri, mungkin pemirsa tidak perlu ayah dan ibu dalam hal mendidik dan membesarkan pemirsa yang besar. Atau mungkin pada saat kita meninggal dunia nanti kita bisa gali kubur kita sendiri, atau mungkin kita bisa mengkremasikan diri kita sendiri. Tapi ternyata tidak. Ada orang lain. Jadi hendaklah kita sadarlah dan sadarlah. Tidak apa-apa kita selalu bergantung pada orang lain. Memang Allah menciptakan kita untuk itu.
Tapi hendaklah sedikit dari apa yang kita bisa, kita lakukan dengan cara kita sendiri. Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa mendapat respon yang kurang. Karena itu adalah bagian dari ikhtiar kita dalam menjadi pribadi yang berbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.